wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Thumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat, limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Di acara yang begitu hikmah, di acara yang begitu luar biasa, malam hari ini Allah turunkan cucuran hujan kepada kita yang tak kunjung henti. Kita doakan banyaknya air hujan yang tumpah malam hari ini, segitu pula lah banyaknya rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Semoga yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit Allah sehatkan, yang dalam keadaan sulit Allah mudahkan, yang lagi banyak masalah Allah selesaikan masalahnya dengan baik, yang lagi mikirin banyak hutang Allah berikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutang. Jangan ambil saja, tapi dibayar. Dan kalau sudah lunas tidak hutang lagi. Karena penyakit kita hari ini banyak yang hutang bukan karena terjepit. Penyakit kita hari ini banyak yang hutang bukan karena sulit, tapi banyak yang hutang karena untuk menghidupi gaya hidupnya yang elit. Betul? Tak sedikit hari ini, mohon maaf, orang motornya bagus, mobilnya cantik, tapi tidak kaya. Kenapa? Karena tiap malam tanggal 5 nggak bisa tidur. Orang tanya sama saya, kenapa tiap malam tanggal 5 nggak bisa tidur Ustaz? Karena mikirkan kreditnya. Makanya aku nggak sombong Bapak Ibu. Walaupun mobilku jelek-jelek begitu, tiap malam tanggal 5 tidurku nyenyak. Jamaahku nanya, apa rahasianya Ustaz? Saya bilang gampang, pindahin aja angsurannya tanggal 20. Jadi tanggal 5 aku tidur nyenyak, tanggal 20 yang nggak bisa tidur. Yang sama kita hormati, kita takzimi, kita muliakan. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya. Kita doakan Pak Kepala Desa menjadi Kepala Desa untuk seluruh masyarakatnya. Karena banyak di desa di luar sana, tapi Kepala Desa dan Kepala Dusun itu hanya menjadi Kepala Desa dan Kepala Dusun hanya bagi keluarga-keluarganya. Sehingga ketika ada bantuan sosial dalam bentuk apapun, PKH, Bansos, BPNT, semuanya yang dapat cuman keluarganya. Tapi kalau kepala desa sini insya Allah orang yang solih dan solehah. Tadi ketika beliau kata sambutan, aku mendengar dari dalam, kupikir ini ustadznya ini. Rupanya kepala desa, luar biasa. Kita doakan Allah jadikan kepala desa kita panjang usianya, sabar hatinya. Karena Pak Kades mohon maaf, zaman hari ini menjadi pemimpin itu sulit. Kenapa sulit Ustaz? Karena kita berada pada suatu zaman hari ini. Berapa banyak orang berlagak seperti orang kaya ketika datang ke pesta, tapi mendadak seperti kaum duafa ketika ada pendataan bantuan PKH. Banyak orang hari ini tidak malu, rumahnya sudah bagus, motornya sudah ada, gelangnya ada di tangannya, lehernya sudah ada kalungnya, bahkan di jarinya ada cincinnya, ikut berdiri antri dengan para kaum duafa untuk menerima bantuan sosial.
Makanya kalau yang sudah rezekinya baik, besok datangi kadesnya, bilanglah Pak Kades, Pak Kades, 5 tahun lalu, 3 tahun lalu rezeki kami memang sulit, tapi hari ini Allah sudah lebihkan rezeki kami, jangan masukkan kami lagi penerima bansos, kasih sama yang lebih layak. Kalau begitulah desa ini sejahtera, cuman berat, asal mau dicoret diancamnya kades. Sempat bapak coret namaku, tahun depan bapak pemilihan lagi, ku pastikan bapak tak kupilih. Tapi itu desa sana, bukan sini. Cuman katanya yang sana itu pindahan dari sini. Bapak Ibu, orang Melayu berkata pohon rambutan berbuah lebat jatuh serumpun dilempar batu. Percuma kita punya kepala desa yang hebat kalau masyarakatnya tak mau bersatu. Kemudian yang sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Taman Pendidikan Al-Quran Al-Assalam Al-Aziziyah beserta seluruh dewan gurunya. Kita doakan guru-gurunya Allah sejahterakan hidupnya. Kenapa Ustaz? Saya teringat pada tanggal 6 Agustus sampai 9 Agustus ketika bom Amerika jatuh menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat itu Jepang dipimpin oleh Kaisar Hirohito, dia berkata, selamatkan para guru dan tenaga kesehatan, kita bangun Jepang dalam beberapa tahun yang akan datang. Kejadian itu sudah 80 tahun yang lalu, sama dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tapi hari ini Jepang begitu makmur, hari ini Jepang begitu sejahtera, jauh meninggalkan Indonesia. Kenapa? Karena Jepang menganggap guru sebagai aset negara, sedangkan Indonesia menganggap guru sebagai beban negara. Kita doakan guru-guru kita Allah kayakan, amin. Kemudian yang kami hormati, kami muliakan Bapak dan Ibu yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, baik yang duduk di atas ataupun duduk di bawah, tak ada perbedaan kita. Kita semua sama di mata Allah. Yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum. Hanya ketakwaan kita yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, mohon maaf saya akan 2 hal. Pertama, mohon maaf saya tak bisa malam ini ceramah terlalu lama. Kenapa Ustaz? Pertama, karena gerimis tak kunjung berhenti dan hadiah akan segera dibagi. Dan aku yakin banyak emak-emak lebih menunggu hadiah itu daripada aku ceramah. Yang kedua, Ustaz kenapa ceramahnya tak lama? Karena kata guru saya, ceramah yang panjang itu bukan dilihat dari berapa lama jarum jam berjalan, tapi ceramah yang panjang itu lihatlah dari situasi duduknya jamaah. Kalau kaki jamaah udah ganti posisi duduk 3 kali, maka berhentilah ceramah, karena jamaah lebih memikirkan asam uratnya daripada ceramah. Jadi aku ceramah nengok ibu-ibu yang di depan sambil menoleh bapak yang di samping. Kalau udah ada yang mereng kanan mereng kiri kakinya, apalagi mijat-mijat telapak kaki, kita doa aja lah Bu, biar siap itu bagi hadiah pulang. Cocok Bu? Betul kan Pak? Ngapain pula lama-lama? Kita ada sabar dengan Indonesia lawan Irak malam nih kan Pak? Ya jujur aja lah Pak. Atau bawa tangan pula anak-anak tuh gawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita memperingati Maulidur Rasul? Sejarah lahirnya Nabi hari Isnin 12 Rabiul Awal, Ustaz kami sudah lelah mendengarnya. Tapi kau ada alasan untuk mencintai Nabi. Kenapa? Nabi itu kekasih Allah, sudah dijamin Allah masuk ke dalam surga. Tapi apa yang hebat? Nabi tetap diberikan Allah ujian dalam dakwahnya. Artinya apa? Dalam berdakwah tidak semuanya mulus seperti yang kita harapkan. Contoh Ustaz, Pak, jangan Bapak pikir aku yang datang jauh dari Medan ceramah kemari aku yang hebat malam ini. Tidak. Jadi yang hebat siapa Ustaz? Yang hebat adalah seluruh keluarga besar Taman Pendidikan Al-Quran Assalam Al-Aziziyah malam hari ini. Kenapa? Tanpa mereka acara ini nggak mungkin berlangsung. Ustaz tuh hebatnya apa sih? Ceramah paling sejam. Tadi datang dikasih makan.
ceramah dikasih buah, walaupun ada plastiknya. Dalam hati itu cuma makannya. Cuman kita orang Melayu kalau ada ikan belana, belikan cabai tolong sambalkan. Ku tengok buahnya enak-enak, kalau ada plastik tolong bungkuskan. Jadi yang hebat siapa? Yang hebat seluruh keluarga besar Taman Pendidikan Al-Quran Assalam Al-Aziziyah. Kenapa gitu Ustaz? Mereka lelah dari semalam masang tenda, masang terata. Tadi malam berdoa, ya Allah hentikan hujan karena kami ada acara. Selesai acara mereka buka lagi tendanya, gulung lagi tikarnya. Sampai situ Ustaz, belum. Besok mereka mendengar suara sumbang emak-emak yang anaknya kalah pertandingan. Apalagi kalau sempat yang menang anak ustadznya, mulailah banyak fitnah bermunculan. Lah cocoklah menang orang ayahnya ustuhinya ada. Itulah beratnya kita. Kenapa? Karena kita anggap pemenang itu yang mendapatkan hadiah. Karena yang kita anggap pemenang itu yang mendapatkan trofi. Ibu dengar baik-baik, buat apa banyaknya trofi berjajar indah di lemari kalaulah anak kita tidak menjadi pemenang sejati. Siapa pemenang sejati? Nah, kau boleh kalah malam hari ini, nah kau boleh tak dapat trofi hari ini, tapi yang penting kau jadi anak yang baik, soleh dan solihah di mata Umi dan Abi. Insya Allah Abi dan Umi akan bangga kepada. Apa artinya Ustaz? Kebanggaan dan kemenangan terbaik bukan karena trofi, tapi karena kehidupannya sehari-hari. Pak, ada yang tanding azan? Ada tanding azan? Yang menang bukan yang dapat trofi, tapi yang menang walaupun dia kalah, tapi dia sering suaranya terdengar melantunkan azan di masjid. Itu pemenang. Trofi itu berapa? Paling seset 100.000. Kecil. Tapi Ustaz nanti dipoto, nanti yang kalah mau foto pun nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita sama-sama menyadari apalah arti trofi ini kalau tidak ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi artinya bukan itu. Guru-guru kita di Taman Pendidikan Assalam Al-Aziziyah mengajarkan kepada kita, Pak, kami buat pertandingan ini supaya apa? Semangat anak ibu belajar di rumah, semangat anak bapak belajar di rumah. Andai pun malam hari ini dia tak membawa trofi, paling tidak selama dia belajar dia sudah menambah hafalan. Betul Bu? Walaupun jujur ku bilang jarang mak-mak yang bangga. Entah kenapa sedih aku nengok negeri ini. Negeri kita mayoritas Islam, tapi di mana kalahnya kita? Bukan melahirkan generasi-generasi yang mencintai Islam, Pak. Tapi bagaimana kita bisa menghargai seni dan budaya Islam itu yang kita tidak temukan. Saya tidak tahu kalau di Aceh nih, Pak. Tapi di kampung saya di Sumatera Utara, kalau ada hajatan, menghitankan anak, memestakan anak, dua yang diundang. Pertama marhaban yang baca berjanji, yang kedua ustadz keyboard. Tahu ibu mana lebih mahal? Tahu ibu, ada di sini juga. Kalau di sini mana lebih mahal? Marhaban pak keyboard? Keyboard. Bangga pula tuh. Marhaban berapa sini bayar? Marhaban berapa dibayar? 500. 7,5. Bilanglah 7,5. Komennya 10. Satu orang dapat 75. Nyumbang limpul. Nyumbang 50.000 tinggal 25. Naik motor, sepeda motor minyaknya 10.000 pulang cuman bawa 15.000. Sedih kita. Keyboard berapa dibayar Ustaz? 5 juta. Enggak sebanding. Marhaban Pak 700.000. Kalau marhaban laki-laki lumayan. Marhaban laki-laki itu punya prinsip. Apa prinsipnya Ustaz? Biar aja baju tak sama, yang penting suara dan lantunan bacaannya indah didengar. Beda dengan marhaban perempuan. Marhaban perempuan ini punya prinsip. Apa prinsipnya Ustaz? Biar aja suara berserak, yang penting baju seragam.
Makanya dimanapun marhaban perempuan tuh bajunya sama, betul? Bayarannya cuma 700.000. Jadi di mana yang salah? Kita menghargainya yang tidak dapat. Makanya mohon maaf, harta yang Allah kasih buat kita itu untuk apa? Kita yang selalu bilang cinta sama Allah, tapi nyatanya tak terbukti seperti itu. Saya tanya sama itu. Udah mulai panas kan? Oh, saya tanya, ibu cinta sama Allah? Yakin? Boleh kita uji? Satu mana lebih banyak setiap bulan ibu keluarkan uang untuk infak atau untuk beli bedak? Kok ketawa ibu? Untuk infak apa untuk beli bedak? Beli bedak. Kalau Ustaz, aku kan dah tua, mana pakai bedak. Alah, sekarang ku tengok banyak mak-mak lebih gatal dari anak gadisnya. Tengoknya anak gadisnya pakai bedak meong, mamanya nggak mau kalah. MS Glow mahal lo itu Pak, 800 sepasang. Ya aku tahu kan, biniku pakai itu juga. Aku punya ngawani belinya Pak. Lo nggak ada masalah. Yang ngelarang pakai bedak mahal siapa? Tapi Ustaz, kami biar cantik, benar, nggak salah perempuan itu cantik, memang kodratnya disuruh cantik bahkan di hadapan suaminya supaya menenteramkan hatinya. Makanya kata Allah dalam Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Dia ciptakan pasanganmu itu dari jenismu sendiri supaya apa? Kau mendapatkan ketentraman dan engkau saling berkasih sayang. Tapi mohon maaf, perempuan sekarang bangga dengan cantiknya, iya, bangga dengan mulusnya, benar. Tapi mohon maaf, banyak perempuan cantik tapi pakaian cantiknya dia pakai di tempat yang salah. Saya tanya sama ibu, mana lebih cantikan ibu? Pas di rumah apa pas undangan? Pas di rumah apa pas undangan? Undangan. Pas undangan cantik, bedak tebal, lipstik tebal, alis mata dicukur, diganti pakai pensil alis. Tangan ke desa sebelah, naik sepeda motor, tengah jalan gerimis Pak, mau teduhan gak teduhan, lanjut jalan, tangan belah kanan megang gas, belah kiri nutupin alis. Karena yang nutupin alis cuman sebelah tangan, alisnya sebelah kering, sebelah lembab. Sampai tempat undangan dia risih, kok alisnya netes-netes, tengoknya ada tisu, dia lupa alisnya palsu, diambilnya hilang sebelah. Orang nengok dia senyum, dia balas senyum. Lama-lama dia heran kok satu undangan senyum semua. Diambilnya tasnya, dikeluarkannya senjata rahasianya. Apa senjata rahasia perempuan, Bu? Cermin. Kenapa senjata perempuan itu cermin? Karena kata orang Arab, al-mar'ah kal-mir'ah, sifat perempuan itu sama seperti sifatnya cermin. Apa sifatnya cermin? Cermin itu kalau jatuh pecah, kalau pecah bisa disatukan lagi, bisa, tapi bekas retak dan bekas pecahnya tidak bisa dihilangkan. Itulah sifat perempuan. Perempuan itu makhluk yang mudah memaafkan, tapi dia paling sulit melupakan kesalahan. Bangga pula lagi itu tepuk tangan. Oh, sekarang aku tanya sama ibu, baju ibu yang mahal belinya pakai uang, uangnya yang ngasih suami ibu apa suami orang? Bedak ibu yang mahal belinya pakai uang, yang ngasih uangnya suami sendiri apa suami orang? Yang ngasih ibu nafkah, beli belanja tiap hari uangnya dari suami sendiri apa suami orang? Kalaulah semua yang ngasih
si suami sendiri, kenapa kita dandannya di depan suami orang? Apa artinya? Enggak apa-apa kita dibilang jelek sama suami orang, tapi di depan suami sendiri tidak ada perempuan yang lebih cantik daripada kita. Makanya Sayyidina Ali ketika sahabat datang ke rumahnya, dia katakan kepada Fatimah, ya Fatimah, matikan lilin itu. Kenapa? Karena Ali tidak mau satu orang pun melihat wajah cantiknya Fatimah. Tapi sekarang tengok mak-mak sekarang, pas di rumah cantik betul, pas di rumah bajunya asal dapat, baju udah pernah ngelap kompor gas pun dipakai. Lah jujur ku bilang, ini sunnah, ini malam ini praktekinnya. Kalau memang drama ini masuk ke ibu-ibu, malam ini praktekin. Apa itu Ustaz? Sunnahnya perempuan itu kalau mau tidur itu disuruh bersih-bersih. Kenapa Ustaz? Karena waktu tidurlah wajah nggak bisa dimanis-manis. Betul Bu? Yang mana? Yang ngorok, yang ngences. Ada yang ngeborong sekali 3, udah mangap, ngorok, ngences nih. Tapi kalau udah bersih-bersih Pak, nggak jelek kali Pak. Mau tidur gosok gigi, cuci muka, sisir rambut, sunnah ambil wudhu, pakai baju yang seksi. Cie, betul ini, pakai baju seksi, pakai minyak wangi. Mau tidur izin sama suami, tengok suaminya, Bang adik tidur duluan ya. Suaminya nengok istrinya cantik, seksi, wangi. Suaminya langsung matikan TV. Abang tidur juga lah dek. Ini istri mau tidur Pak, gosok gigi tidak, cuci muka tidak, sisir rambut, rambutnya keriting model berdiri pula lagi, koyok cabai kanan kiri, balsam geliga di leher, pakai baju kaos Pak, bonus partai pula lagi, ada bantengnya di perut, lakinya mau meluk disuruh. Bu, dengar, sesoleh-solehnya suami ibu, selama suami ibu masih manusia, Allah masih titipkan hawa nafsu kepadanya. Jadi jangan sangka Ustaz, walaupun aku seadanya nggak mungkin suamiku selingkuh. Kenapa? Suamiku hafalan ayat Qurannya banyak, suamiku sering jadi imam sholat, suamiku sering khatib Jumat. Nggak jadi jaminan. Kenapa? Ketika di luar dia lihat banyak perempuan glowing, di rumah dia lihat ibu glow up, goyang juga. Oke Bu, janji mulai malam hari ini dandannya di hadapan suami. Oke, gantian Bapak yang utama. Bapak cinta dengan Allah Pak. Kita tes Pak. Di masjid-masjid, di langgar-langgar tempat kita tinggal selalu ada pemotongan hewan kurban, betul Pak? Jujur saja Pak, tiap tahun pemotongan hewan kurban mana lebih banyak? Yang bayar kurban apa cuman datang dapat dagingnya aja Pak? Yang ikut kurban apa ngambil daging aja? Ngambil daging. Asal ditanya, Bapak kok nggak pernah kurban, nggak ada duit, usah pengen kali tapi nggak ada duit, nggak percaya. 18 tahun dia tinggal di desa ini, 18 tahun nggak pernah kurban. Kutanya kenapa nggak kurban, nggak ada duit. Saya pribadi nggak percaya ada orang sesusah itu saat ini. Kenapa? Kita tes. Kurban, kalau nggak sanggup kamu sendiri bagi 7, berarti satu orang paling kena 2,5 juta. 2,5 juta itu 12 bulan. 2,5 juta bagi 12 bulan, 1 bulan cuma 200.000. 200.000 itu 1 bulan. 1 bulan itu 30 hari. 200.000 bagi 30 hari, 1 hari itu cuma 7.000. 7.000 bayar kurban. Masa nggak ada sih duitnya? 7.000 bayar kurban nggak punya duit. Tapi tiap hari merasap kucingnya. Beli rokok ada uangnya. Betul Bu?
berapa? Sebungkus 30. Sehari sebungkus, itu bilang paling sedikit karena rata-rata 2 bungkus. Tapi ada usah kawan itu cuma 4 batang aja karena ini saya rokok kawan. Satu hari 1 bungkus, sebungkus 30.000, sebulan 900, setahun 10 juta. 10 juta beli rokok ada duitnya 2 juta setengah bayar kurban, katanya dia nggak mampu. Pak Kades hari Senin buat rapat dadakan di desa, data dan bilang sama kadesnya masyarakat desa ini yang merokok sudah wajib bayar kurban. Dengarnya bodoh juga. Loh, kita jujur-jujur aja Pak. Pak, duit kita ini banyak yang ngasih Allah apa manusia? Nah sekarang saya tanya, kaya itu kan kata Nabi letaknya di hati bukan di harta, betul? Cuman kenapa Allah kasih kita banyak harta tapi kita lalaikan kewajiban kita kepada Allah? Saya kasih, Bu, saya kasih pertanyaan. Di dekat rumah ibu ada masjid, ada langgar, ada masjid. Sekarang saya tanya Pak, kalau subuh azan berkumandang, cuacanya gerimis gini aja lah Pak. Jujur Pak, masjid itu sampai 10 saf. 10 sampai. Bagi ibu di masjid apa di rumah apa saja itu? Wajib atau di rumah? 10 nggak nyampe. 5 saf. Aku wajib. Nyampe. Ditanya kenapa nggak ke masjid, banyak ya alasannya. Hujan lah, nggak ada payung lah, dingin lah, nyaman. Aku wajib. Masjid. Oh, kenapa? Karena nggak terpanggil. Nggak ribut ya? Anehnya, setelah sholat ternyata ada Pak Kades sholat di masjid itu. Siap imam baca doa, Pak Kades ngajarin kata Pak Kades, Bapak Ibu yang tinggal di masjid. Alhamdulillah kita dapat bantuan sembako dari Pak Gubernur. Ini adekmu. Beras 10 kilo, dua kotak, 3 papan, duit 300. Siapa yang mau sembako silahkan datang ke Jangan masjid. ganggu ya, adek. Jangan keras suaranya, jangan keras Aku suaranya. yakin, nggak usah bohong, aku yakin. Aku yakin, jangankan gerimis. Jangankan gerimis, hujan petir gelodok penuh. Kenapa? Karena kita merasa bahagia itu di harta Pak. Sekarang saya tanya sama ibu punya kaki, bisa jalan? Saya tanya, seandainya Allah bilang sama ibu kakimu Aku bisa jalan. dia nggak duit 300 juta mau 400 415 cuman. Apa artinya? Kaki saja Pak, 400 juta nggak kita kasih, belum tangan, mata, telinga, mulut segala macam. Sekali nikmat Allah cuma kok kecil kali rasa syukur kita ini. Apalagi mau Allah kasih supaya kita bersyukur Pak atas segala nikmatnya. Ustaz, kami ingin kayak Bu. Yakinlah, kita yang naik motor enak nengok orang naik mobil, belum tentu yang naik mobil itu lebih nyaman dari yang naik motor. Kita Pak, oh, yang bisa jalan kaki nikmatnya luar biasa karena banyak di luar sana yang nggak bisa jalan. Maka dia diuji dengan hartanya habis untuk dakwah, tidak goyang keimanan dan ketakwaannya karena dia rela menghabiskan bukan hanya waktunya tapi juga hartanya untuk kepentingan dakwah dan membesarkan siar agama Allah. Satu. Kedua, apa ujian dalam kita ibadah? Kau diuji pada Bu, kita diuji pada tubuh. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit. Anak-anak muda ini masih sehat. Tengok anak muda ini masih sehat, bukan hanya kakinya, bukan hanya badannya, pikirannya masih sehat. Kalau tiap hari dididik di sini aku yakin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 juz, 2 juz, 3 juz hafal. Betul Pak? Kenapa? Karena pikirannya masih jernih. Aku sini. Kalau mamanya
Sering-sering Ayo, pun nggak aku hafal. segini Yakin? ibu. Kenapa? Yang dihafal kenapa? Banyak utang Nah, tadi. aku ada banyak orang. Hati-hati. Tubuh ini ujian. Aku akan Kau akan bisa. diuji pada tubuh. Kau naik, mana Makanya yang lagi sehat banyak beribadah kepada Allah. Jangan malas beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena waktu tua kau tak dapatkan nikmatnya ibadah ketika kau dapatkan di waktu muda. Maka Bapak Ibu sekalian yang anak-anaknya hari ini dididik di sini, bersyukurlah. Bersyukurlah. As-sababu imadul bilad idza salahu salahal bilad wa idza fasadu fasadal bilad. Pemuda adalah tulang punggung suatu negara, baik pemudanya baik negaranya, buruk pemudanya hancur negaranya. Kenapa? Sultanul yaum rijalul qad. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Anak-anak kita ini hari ini cuma santri di sini. Anak-anak kita hari ini cuma santriwati di TPA ini. Tapi bukan tidak mungkin 20-30 tahun yang akan datang mereka menjadi orang-orang sukses di provinsi Aceh nantinya. Amin. Terakhir, yang ketiga Bapak dan Ibu, apa ujian yang ketiga? Pertama, kau diuji pada harta. Kedua, kau diuji pada tubuh. Yang ketiga, kau akan diuji pada keluarga. Baik, kemarin kau ada datang. Enggak semuanya laki-laki soleh, istrinya soleh. Jangan Bapak pikir mentang-mentang kita dekat dengan Allah, istri pasti beriman. Allah sudah contohkan itu pada kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun usianya 500 tahun dia gunakan untuk berdakwah, istrinya dan salah satu anaknya tidak mendengarkan dakwahnya. Jadi kalau ada sekarang yang suaminya soleh, istrinya salah, itu seperti Nuh yang Allah gambarkan Al-Quran. Jangan gerakan Ada rumah tangga yang kedua, jangan goyang nanti. asih, perempuan yang soleha, tapi suaminya zalim. Siapa suaminya? Siapa suami asih? Kaya tapi zalim. Padahal istrinya Asia wanita yang sangat soleha. Orang pernah tanya sama aku, Ustaz, ya Ustaz punya anak perempuan, ada anak perempuan saya satu. Ustaz kasih nama Asia? Tidak. Apakah nama Asia itu tidak baik? Baik. Kenapa Ustaz nggak ngasih nama Asia? Saya bilang saya takut. Apa banyak Takut kenapa Ustaz? Nanti suaminya Fir'aun. Ada yang suami soleh, istri zalim, Nabi Nuh. Ada yang istri soleha, suami zalim, Fir'aun. Ada yang suami istri zalim, Abu Lahab, istri. Keempat, ada suami yang soleh, istri yang soleha. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibu saya tanya, pertama suami soleh, istri zalim, Nabi Nuh. Kedua, istri soleha, suami zalim, Fir'aun. Ketiga, Abu Lahab, suami istri zalim. Yang keempat, suami istri soleh dan soleha, Nabi Ibrahim. Ibu ingin rumah tangga yang seperti nomor berapa? Nomor berapa? Nomor Nomor 4. Dan saya cuma ngasih info, Ibrahim itu istrinya 2. Lipa. Tapi Bapak, Ibu, dengar. Bapak dengar dari Ibu milih nomor berapa? Lampu hijau udah datang. Bapak mau ketawa jangan takut. Kalau Ustaz buat kami takut pulang aja. Pak, saya dengar. Saya kasih Bapak ini. Malam ini saya nggak pelit-pelit lagi. Pak, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah satu mufti besar dari Mesir. Beliau katakan, ada satu amalan yang kalau kau amalkan, andai kau hendak menikah lagi, Allah ingatkan hati istri. Mau Pak? Gak usah bohong lah Bapak. Mau Pak? Ada satu amalan kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau kau amalkan, kalau kau menikah lagi, Allah ingatkan hati istrimu. Apa amalan itu? Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, cari istri mudamu yang usianya minimal 2 kali lipat daripada istri tuamu. Jadi kalau istri di rumah umurnya 50, Bapak cari yang 100.
Kalau di rumah 60 cari yang 120. Istri ikhlas karena bapak merawat orang jumbo, pahalanya besar. Siapa pun ada tepek kan Pak, keluarga itu ujian. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada istri-istrimu dan anak-anakmu akan menjadi ujian bagimu. Apa artinya? Tidak jarang kita merasa istri kita cantik, Pak, tapi ternyata dia ujian terbesar. Tidak kita sangka suami kita soleh, tapi dia ujian terbesar. Kenapa? Gara-gara istri kita tak punya waktu buat ayah mak kita. Gara-gara suami kita tak pernah dikasih waktu urus ayah mak kita. Banyak sekarang orang ketika dia belum menikah, ibunya segalanya, emaknya dicintainya, tapi ketika dia sudah menikah, dia lupa berbakti dan membahagiakan kedua orang tua. Jadi bapak, ibu dengar baik-baik. Kalau ibu sudah menikah, jangan karena suami ibu putus silaturahim dengan emak dan ayah. Jauh dia Ustaz, kalau tak bisa jasadmu datang ke sana, paling tidak suaramu sampai sepanjang waktu. Ada waktu teleponlah, mama apa kabar, ayah apa kabar. Walaupun jauh, jarak tak jadi penghalang karena sekarang sudah ada handphone. Sekarang sudah mudah komunikasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi maaf suruh maaf. Sekarang banyak anak ketika kecil dicinta, ketika kecil disayang, tapi ketika dia besar, dia lupa berbakti dengan kedua orang tuanya. Di akhir dakwah ini, saya antarkan kita semua dengan kisah nyata yang baru saja viral, terjadi tahun lalu di Sumatera Barat. Ada kisah yang begitu viral Bapak Ibu. Ketika ada seorang ibu yang memiliki seorang anak laki-laki. Anak laki-lakinya merantau. Dan hebatnya anak laki-laki itu sukses di perantauan. Ketika anak laki-laki itu sukses di perantauan, anak laki-laki itu tak punya waktu pulang ke rumah. Bertahun-tahun ibunya tunggu, anaknya tak juga pulang. Suatu hari ibunya dengar kabar di kampung halaman, anaknya baru saja beli rumah yang besar di kota. Ibunya telepon anaknya. Dia katakan, "Nah, ya Ma, Mama dengar kau baru saja beli rumah di kota yang besar." Anaknya berkata, "Iya Ma, supaya tempat berteduh aku, istriku dan anak-anak." Apa kata maknya? "Nah, demi Allah Mama bahagia mendengarnya. Tapi sudah lama kau tak pulang. Pulanglah nak, Mama rindu padamu. Sudah lama kau tak melihat Mama di kampung halaman." Ditunggu mamanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, anaknya tak juga pulang. Suatu hari mamanya kembali dengar kabar, anaknya baru saja beli mobil yang bagus. Maknya telepon anak. Tapi Ustaz kamu. "Nah, ya Ma, Mama dengar kau baru saja beli mobil yang bagus." Kata anaknya, "Iya Ma, supaya aku bisa bawa jalan-jalan istri dan anak-anakku. Kalau hujan gak kena hujan, panas gak kena panas." Kau jeruk kamera Bang. Kata ibunya, "Demi Allah nak, Mama Ayo, Bang, main bahagia. ini. Tapi sudah lama kau tak pulang dengan Mama ke kampung halaman. Pulanglah nak, Mama rindu padamu." Ditunggu mamanya berminggu-minggu, berbulan-bulan tak juga pulang. Bapak Ibu, suatu hari emaknya dengar kabar anaknya baru saja membeli anak seekor anjing yang lucu, harganya 40 juta rupiah. Emaknya telepon anaknya, "Nak, ya Ma, Mama dengar kau baru saja beli anak seekor anjing ya." Anaknya bilang, "Iya Ma, lucu sekali anak anjing itu, aku beli 40 juta. Aku buatkan kandangnya di depan rumahku supaya aku bisa selalu melihatnya. Kalau aku di rumah aku bisa memberi minum dan makan." Hari Medan Bapak Ibu, di akhir telepon itu ibunya berpesan. Apa kata ibunya? "Anakku, dengar pesan Mama baik-baik. Kalaulah Mama bisa mengulang waktu diputar kembali dan Mama bisa dilahirkan kembali, Mama akan berkata dan memohon kepada Allah, 'Ya Allah, lahirkan aku kembali ke bumi ini bukan sebagai manusia, tapi lahirkan aku kembali ke dunia ini sebagai seekor anjing yang walaupun aku hina di mata orang lain, tapi aku dimuliakan dan dihormati di mata anakku.'
Bapak Ibu, ini mungkin pelajaran buat kita semua. Tidakkah cinta ayah itu luar biasa? Tidakkah cinta emak itu tak terbatas? Ketika kita mau sekolah, tidakkah ayah pontang-panting mencarikan uangnya? Berkeringat, berdarah ayah mencari uang buat kita. Ayah kan berkata, sekolah kau nak, biar kau nanti jadi orang sukses. Belajar kau nak, biar kau jadi orang yang kaya. Walaupun ketika nanti kita sukses di usia 40-50 tahun, belum tentu ayah dan emak itu masih bisa menikmati kesuksesan kita. Ayah tiap hari bekerja banting tulang peras keringat, ringkih badannya terbakar kulitnya. Buat apa? Buat kita. Ayah mengumpul uangnya supaya kita bisa beli baju baru, dia hanya menjahit bajunya yang lama. Ayah membelikan sepatu kita yang bagus, dia hanya mencuci sepatunya yang lama. Supaya apa? Kita bahagia. Walaupun nyatanya hari ini, ketika orang tua kaya anak jadi raja, tapi ketika anak yang kaya, orang tua sering jadi pembantu di rumah anaknya sendiri. Satu orang tua bisa membesarkan 2, 3, 4, 5 anaknya, tapi 5 anak itu belum tentu sanggup mengurusi satu orang tuanya di hari tua menjelang kematian. Bapak Ibu, kalau hari ini masih ada ayahmu, masih ada makmu, dengarkan pesan ini baik-baik. Kalau hari ini masih ada ayah dan makmu, dalam setiap sholatmu, dalam setiap doamu, mohonkan kepada Allah, ya Allah, panjangkan usia ayahku, panjangkan usia ibuku. Agar apa? Agar ketika nanti kau pahami bagaimana kau berjuang untuk membesarkan anak-anakmu, pada saat itu kau sadar besarnya pengorbanan ayah dan ibumu kepadamu. Pada saat itu masih ada tempat untuk berterima kasih kepadanya. Makasih ya mak, tanpa mama aku gak bisa seperti ini. Makasih ya mak, kalau tanpa perjuangan mama aku gak bisa kayak gini. Mama luar biasa. Dia mengandung kita 9 bulan dalam rahimnya. Dilahirkannya kita bersimbah darah, bertaruh nyawa. Dijaganya kita siang dan malam. Saya sering berkata, ibu itu pembohong terbaik. Ibu itu pembohong terbaik. Kenapa? Karena dia paling sering berbohong di depan anak-anaknya. Dia sering bilang, nak, mama kenyang, kuenya cuma sedikit. Untukmu saja, mama tadi di sana udah makan ya, mama kenyang. Padahal dia sedang berbohong, karena dia rasa makan nak. Ketika kau makan, kau senang, mama senang, walaupun mama apa. Tidakkah ibu itu luar biasa? Ketika dia masak ikan, dagingnya dia kasih buat kita, kepalanya dia makan. Dia bilang, mama ini paling suka kepala ikan, dagingnya kau aja yang makan. Mama sedang berbohong. Mama ingin kau bahagia, walaupun belum tentu ketika kau besar kau bisa melakukan balasan yang sama seperti apa yang kau lakukan pada ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kalau hari ini masih ada yang makmur. Tapi kalau hari ini sudah tidak ada mereka, bayangkan hari ini mereka sedang duduk di sebelah kita. Ayah sedang duduk di depan kita, ibu sedang duduk di sebelah kita. Tidakkah ingat dulu waktu mau pergi sekolah, ayah rapikan baju kita, ayah baguskan, luruskan kerah baju kita, ayah pegang pundak kita, dia bilang, ini anak ayah jadi orang sukses, ini anak ayah jadi orang hebat. Tapi ketika sukses, ayah di mana? Ayah udah nggak ada. Ketika kita sukses, mak di mana? Mak udah nggak ada. Kau akan merasakan tak ada lagi gunanya rumahmu yang besar, karena tak ada lagi kau lihat ibumu berbaring menumpang tidur di rumahmu. Kau akan rasakan tak ada lagi gunanya mobilmu yang besar, karena ibumu tak bisa menumpang dan tak bisa kau ajak jalan-jalan dengan mobil itu. Ketika uangmu banyak, nggak ada gunanya. Ibumu tak bisa lagi merasakan banyaknya uang dari kesuksesanmu. Maka kalau hari ini masih ada mereka, bahagiakan mereka dengan segala caranya, dengan segala cara yang kita punya. Kalian laki-laki jangan karena terlalu cinta kalian dengan istrimu, lalu kau lupa membahagiakan makmu, kau lupa berbakti dengan orang tuamu. Bapak Ibu, apa kata Nabi? La'anallah
Man sabba abahu la'anallah man sabba umahu. Allah melaknat orang durhaka pada ayahnya, dan Allah melaknat orang durhaka pada ibunya. Tidakkah dulu ayah dan ibu itu mengalah pada kita? Ayah dulu punya uang. Ayah punya uang. Ayah ingin berangkat umroh, tapi kita datang, uang semesterku belum dibayar, uang praktekku belum dibayar, uang skripsiku belum dibayar, uang bulananku habis, uang kosku belum dibayar. Emak transfer uangnya, ayah kasih uangnya. Dalam hatinya nggak apa-apa, mama ngalah dulu ya nak. Dalam hatinya, mama nggak usah umroh dulu, nanti aja. Ayah nggak usah umroh dulu, nanti aja. Tapi ketika kau sekarang sudah sukses, bisa kau berangkatkan ibumu ke tanah haram? Bisa kau bawa ayahmu sujud di depan Ka'bah? Tidakkah itu mimpinya yang luar biasa? Kenapa kau tak bisa wujudkan itu? Bukan karena kau tak punya uang, tapi rasa cintamu tak sebesar cinta ibu dan ayah kepadamu. Ibu itu selalu bangga dengan kita dan berkata, ini anak ibu paling cantik, ini anak ayah paling ganteng. Bukan karena kita paling sempurna, tapi cintanya begitu sempurna menutupi kekurangan kita. Tapi karena kita malu dengan mak kita malu dengan ayah kita sering bilang, aku malu punya ayah kayak ayah, aku malu punya mama kayak mama. Bisa jadi susahnya orang tua hari ini karena banyaknya biaya yang dia keluarkan buat kita dulu waktu kita kecil, tapi dia tidak cerita. Bapak dan Ibu, apa bedanya kalau anak yang sakit dengan orang tua yang sakit? Kalau anak yang sakit, orang tua akan sibuk bawa ke dokter terbaik yang dia kenal. Dia akan bilang, dokter obati anak saya. Dokternya periksa, anak bapak ini sakit parah, biayanya banyak. Obati dokter, aku punya tabungan, kalau kurang emas ibunya kami jual, kalau kurang motor kami gadaikan, kalau kurang aku cari utangan kemana-mana, yang penting anak kami sehat. Itu kalau anak yang sakit. Kalau emak yang sakit, kalau ayah yang sakit, ada anak mau jual motornya untuk mengobati emak, ada anak rela hutang ke sana kemari untuk mengobati ayah emaknya. Bapak Ibu, secinta-cintanya engkau dengan istrimu, sesayang-sayangnya engkau dengan suamimu, ada mantan suami, ada mantan istri, sampai kapanpun kau tak akan menemukan mantan orang tua. Mudah-mudahan kisah nyata di akhir dakwah ini menjadi renungan buat kita semua. Ketika dulu ada seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi, Nabi sangat mencintainya, padahal Nabi tak pernah bertemu dengannya, dan dia bukan orang kaya, namanya Uwais Al-Qurni, laki-laki miskin yang punya penyakit sofa. Kenapa Rasulullah sangat mencintainya? Karena Uwais memiliki seorang ibu dan dia sangat mencintai ibunya. Suatu hari ibunya berkata, Uwais, ibu ingin berangkat ke Mekah, ibu ingin berhaji. Uwais tidak tahu dengan apa diberangkatkan. Harta dia tidak punya, unta dia tidak punya. Bapak Ibu, Uwais uangnya sedikit demi sedikit. Dia beli anak seekor domba. Anak domba itu tiap hari dia gendong naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit, sampai domba itu perlahan besar. Orang menyangka Uwais sudah gila. Ternyata Uwais ingin melatih kekuatan tangannya, karena ketika musim haji tiba, Uwais menggendong ibunya ke Mekah. 3 bulan lamanya Uwais gendong ibunya ke Mekah. Bahkan baunya sampai lecet dan berdarah karena lamanya menggendong ibunya ke Mekah. Setelah itu, kabar itu disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh Uwais Al-Qurni telah menggendong ibunya ke Mekah 3 bulan lamanya, bahkan bahunya sampai lecet, sampai berdarah karena lamanya menggendong ibunya ke Mekah. Sudahkah semua itu sebanding kalau dia mau membayar kasih sayang yang diberikan ibunya kepadanya? Apa kata Rasulullah? Jangankan seorang anak menggendong orang tuanya ke Mekah, andai hari ini ada seorang anak yang menggendong orang tuanya mengelilingi besarnya dunia ini, semua itu belum cukup kalau kau mau membayar kasih sayang dan cinta yang diberikan orang tuamu kepadamu. Maka kalau hari ini masih ada yang mau, beruntunglah kawan. Kenapa? Surga itu masih ada di dekatmu.
bahagiakan dia, senangkan dia, berikan yang terbaik yang kau punya. Kau jangan takut, nanti kalau dia sudah tak ada, silahkan kau berikan semuanya pada istrimu. Kau nggak usah takut, nanti ayah mak tuh sudah tak ada, istrimu, suamimu akan selalu punya waktu buatmu. Tapi sekarang masih ada ayah, masih ada emak. Jangan karena terlalu membela istrimu kau bentas ayah makmu. Jangan karena kau sibuk memuliakan suamimu sampai kau tak punya waktu walaupun hanya sengaja bertanya kabar dengan ayah dan ibu. Bapak dan ibu, ingatlah kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Di akhir dakwah ini mari bersama kita berdoa, mohonkan ampunan buat ayah mak kita. Semoga kita bisa jadi anak yang bangga dengan orang tua kita, sebagai orang tua seperti orang tua kita yang begitu bangga dengan kita anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, terima kasih Kau telah titipkan kami pada rahim seorang wanita yang tulus dan ikhlas melahirkan, menjaga dan merawat kami. Seorang wanita yang berkorban dan berjuang untuk membesarkan dan menyekolahkan kami. Ya Allah, mak kami hebat. Dia lelah membersihkan rumah, masak, nyapu, ngepel, ngurus kami. Kadang dia ikut kerja karena dia tahu gaji ayah nggak banyak. Dia berhemat supaya bisa beli baju kami, supaya bisa membelikan hadiah buat kami. Mak kami hebat ya Allah. Kami tahu dia lelah, tapi cintanya kepada kami menghilangkan lelahnya. Kami ingat waktu kecil dulu, mak kami setiap hari menggendong kami, padahal tangannya lelah. Kami lihat jarinya mengepal di ujung bajunya, tapi demi senangnya kami dia tetap menggendong kami. Ketika kami menangis karena badan kami panas, mak selalu berkata, pindahkan panasnya ke mama nak, biar mama saja yang sakit, kau jangan sakit. Begitulah besarnya cinta mama kepada kami. Walaupun ketika kami sudah besar, kami pernah membentaknya, kami pernah memarahi mama, bahkan kami terkadang berhitung uang dengan mama kami. Begitu juga ayah kami ya Allah. Ayah yang hebat, ayah yang bertanggung jawab. Dia kerja tiap hari banting tulang, peras keringat, ringkih badannya terbakar kulitnya, biar kami bisa makan enak, biar kami bisa sekolah yang tinggi, biar kami bisa beli baju yang bagus. Walaupun ayah hanya menjahit bajunya yang lama, hanya menjahit sandalnya yang sudah rusak demi membelikan sandal baru buat kami. Ya Allah, kalau hari ini masih ada ayah kami, masih ada mak kami, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya. Maafkan kami yang belum bisa jadi anak yang membahagiakan mereka. Maafkan kami belum bisa jadi anak yang berbakti buat mereka. Tapi ya Allah, kalau hari ini ayah mak kami sudah tidak ada, ampunkan dosanya, lepaskan siksa kuburnya, letakkan mereka di tempatmu yang paling indah. Sampaikan salam kami kepadanya. Terima kasih mak, terima kasih ya. Kami sayang sama mama, sama ayah. Terima kasih telah membesarkan dan merawat kami. Ya Allah, begitu cintanya kami dengan keluarga kami. Tak lama kebersamaan kami di dunia. Kami mohon ya Rabb, nanti di surgamu kumpulkan kami dengan ayah kami, dengan emak kami, dengan istri kami, dengan suami kami, dengan anak kami, dengan kebahagiaan yang Engkau janjikan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.